Jelang TC di Turki, daftar pemain untuk gabung pemusatan latihan bersama Coach Sintayong di Turki kian berkurang. Ramai soal Pak Hangzhou ke timnas Indonesia. Benarkah PSSI bantah dekati Pak Hangzhou untuk gantikan Coach Sintayong di timnas Indonesia? Akhirnya Kevin Dix direspon. Benarkah Kevin Dix akan dinaturalisasi untuk menjadi skuad timnas Indonesia? Kabar baik, update terbaru proses naturalisasi calon pemain timnas Indonesia Ragnar Ortmangen, Tom Haye, dan Martin Paes. Semakin gacor, jelang TC Timnas Indonesia di Turki, 3 striker Timnas Indonesia ini sama-sama cetak gol di klubnya. Pelatih Irak buka suara, benarkah jelang hadapi Timnas Indonesia, Jesus Casas kerahkan segalanya untuk hadapi skuad Coach Sintayong? Berikut Special Eleven akan mencoba merangkum informasi terkini hangat dan menarik seputar tim merah putih. Selengkapnya, yuk simak ulasan video ini sampai selesai. Kabar pertama datang dari striker Timnas Indonesia yang semakin rajin untuk mencetak gol di pekan ini menuju TC Timnas Indonesia di Turki. Hal tersebut akan membuat Coach Sintayong senang karena 3 striker Timnas Indonesia itu Ramadan Sananta, Egy Maulana Fikri, dan Rafael Struijk mencetak gol di pekan ini untuk klubnya. Penyerang Timnas Indonesia Ramadan Sananta sukses mencetak gol cepat pada menit pertama untuk membawa klubnya unggul atas Dewa United dalam pertandingan Liga 1 di Stadion Manahan Minggu 17 Desember sore kemarin. Sementara itu, Egy Maulana Fikri sukses mencetak gol penentu kemenangan Dewa United atas Persis di Liga 1. Egy mencetak gol pada menit ke-74. Kemudian Rafael Struijk sukses mencetak gol untuk Ado Den Haag U21 di divisi Liga Belanda U21 Sabtu 16 Desember kemarin. Dalam pertandingan yang digelar di Stadion Keras, Ado Den Haag kalah dengan skor 2-3 dari tim tuan rumah. Ado Den Haag mampu memperkecil ketertinggalan menjadi 1-3 lewat gol Rafael Struijk. Bagi Rafael Struijk, ini merupakan gol keempatnya untuk Ado Den Haag U21 dalam 3 pertandingan. 3 striker Timnas Indonesia ini mencetak gol di pekan ini menjadi kabar baik khususnya bagi pelatih Timnas Indonesia Coach Sintayong. Pasalnya Coach Sintayong akan memanggil para pemainnya untuk bergabung dalam pemusatan latihan di Turki mulai 20 Desember mendatang. Ketua Umum PSSI Erick Thohir angkat bicara mengenai upaya naturalisasi yang ditujukan kepada pemain keturunan yaitu Kevin Dix. Menurut Erick Thohir, belum ada rencana untuk menaturalisasi Kevin Dix. Hal tersebut diungkapkan oleh Erick Thohir di akun Instagram pribadinya Sabtu 16 Desember 2023 kemarin. Pada Jumat 15 Desember kemarin, Kevin Dix diketahui membagikan momen tengah menjalani penerbangan menuju ke Jakarta. Tidak diketahui secara pasti tujuan dari perjalanan yang ditempuh pemain FC Kopenhagen tersebut. Belum naturalisasi Kevin Dix, kata Ketua Umum PSSI itu. Erick Thohir menambahkan kini PSSI tengah menunggu 2 nama baru pemain keturunan yang akan dinaturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Keduanya adalah Tom Haye dan Martin Paes yang sama-sama berasal dari negara Belanda. Anggota Komite Eksekutif Exco PSSI Arya Sinulinga membantah pihaknya mendekati Pak Hangzhou untuk menggantikan pelatih Timnas Indonesia Coach Sintayong. Tidak benar PSSI mendekati Pak Hangzhou, kata Arya kepada awak media Senin 18 Desember 2023. Rumor Pak Hangzhou bakal menggeser Coach Sintayong berawal dari pemberitaan media Korea Selatan MSN yang dikutip oleh media Vietnam Soha VN. Dalam laporan itu disebutkan Pak Hangzhou sudah mendapatkan tawaran resmi dari PSSI. Pak Hangzhou sudah menerima tawaran yang sulit ditolak. Berdasarkan laporan wartawan Lee Gyung-soo, PSSI sedang berencana merekrut Pak Hangzhou untuk mengganti Coach Sintayong, tulis pemberitaan Soha. Pak Hangzhou yang pernah melatih timnas Vietnam tersebut sebagai kandidat terkuat suksesor Coach Sintayong. Pengalaman menangani tim Asia Tenggara menjadi alasan juru taktik asal Korea Selatan itu mampu bekerja dengan baik dengan timnas Indonesia. Namun laporan media Korea Selatan itu menyebut kontrak Coach Sintayong akan habis pada Januari 2024. Padahal PSSI sudah sepakat untuk mempertahankan Coach Sintayong hingga Juni 2024. Coach Sintayong juga diketahui baru selesai memperpanjang kartu izin tinggal terbatas di kantor imigrasi. Ini juga akan menjadi isyarat ex-pelatih timnas Korea Selatan itu akan tetap di Indonesia dalam waktu dekat. Dengan kontrak yang diperpanjang hingga Juni 2024, maka STY bakal memimpin timnas Indonesia di berbagai ajang penting seperti Piala Asia 2023, Piala Asia U23
2023-2024 hingga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan update 3 pemain calon naturalisasi baru yakni Ragnar Orantmanguyen, Tom Haye, dan penjaga gawang yaitu Martin Paes. Tom Haye dan Martin belakangan muncul dalam daftar calon pemain naturalisasi. Tom Haye yang merupakan pemain SC Heerenveen sudah menyatakan minatnya untuk membela timnas Indonesia. Selain Tom Haye, juga Martin Paes. Martin Paes yang juga merupakan kiper Dallas di Liga Amerika Serikat juga kini masuk radar PSSI. Erick Thohir menyebut PSSI minat terhadap sang penjaga gawang tersebut. Mudah-mudahan Ragnar nanti akan gabung. Dia pemain sayap dan bisa main sebagai striker, kata Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam postingan di media sosialnya. Lalu kita masih menunggu juga Tom Haye, dia juga sepertinya ingin, sama Martin Paes kiper utama FC Dallas. Dari ketiganya, Ragnar sudah cukup familiar buat publik sepak bola nasional. Jika naturalisasi ketiganya tuntas diproses, daftar pemain keturunan yang bisa dipanggil timnas Indonesia akan bertambah. Saat ini masih ada Jay Jas dan Nathan Chuawan yang sedang ditunggu pengambilan sumpahnya untuk menjadi warga negara Indonesia. Sebelumnya sudah ada Justin Hubner, Jordi Amat, Sandy Walsh, Sain Patinama, Rafael Struijk, hingga Ivar Jenner. Pelatih timnas Irak, Jesus Casas, mengungkapkan opininya menjelang Piala Asia 2023 di Qatar. Pelatih asal Spanyol itu mengungkapkan ambisinya timnas Irak di ajang yang akan digelar pada 10 Januari hingga 12 Februari 2024 itu. Piala Asia, turnamen yang besar dan penting bagi kami, dan kami sangat gembira dengan hal itu, kata Jesus Casas dalam wawancaranya dengan Ben Sport dilansir dari Win-Win. Saya berharap kami akan mencapai sesuatu yang akan membuat kami terus berkembang bersama tim Irak, ujar Jesus Casas. Lebih lanjut, pelatih 50 tahun itu mengungkapkan bahwa menjuarai Piala Asia 2023 adalah impian timnas Irak. Untuk meraih impian itu, ia menilai harus total dalam setiap laga termasuk melawan timnas Indonesia. Kami harus memberikan segalanya di setiap pertandingan. Jadi kami harus memikirkan pertandingan pertama melawan timnas Indonesia di turnamen tersebut. Kami harus memberikan segalanya di setiap pertandingan. Jadi kami harus memikirkan pertandingan pertama melawan Indonesia di turnamen tersebut, ujar Jesus Casas. Timnas Indonesia mendapatkan kabar kurang baik. Pemain Persib Bandung, Rahmat Irianto, mengalami cedera. Pelatih Timnas Indonesia, Coach Sintayong, terpaksa mengambil keputusan berat. Juru taktik berkebangsaan Korea Selatan itu harus mencoret Rahmat Irianto. Dengan begitu, jumlah pemain Timnas Indonesia untuk pemusatan latihan di Turki menjadi kurang. Skuad Garuda awalnya berencana membawa 30 pemain. Namun karena Rahmat Irianto cedera, Timnas Indonesia menjadi berkurang menjadi 29 pemain untuk TC di Turki pada 20 Desember 2023 sampai 6 Januari 2024. Menurut penjelasan sang manajer, Rahmat Irianto sudah absen selama sepekan lebih. Akibatnya, bek yang juga bisa menjadi gelandang itu absen membela Persib ketika melawan Persik Kediri dan Bali United. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih dan salam olahraga.